Salam Paskah untuk kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, saya akan membacakan dulu ringkasan warta untuk kita pagi ini. Yang memimpin ibadah kita pagi ini adalah Bapak Pendeta Panjinjat. Informasi gereja. Ini persembahan hari ini ada 2 kantong, satu kas jemaat dan yang kedua untuk pastori. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Ditransfer via bank ke BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening bisa dilihat di warta. Jika ingin merubah nama menjadi nama inisial untuk diwartakan, dapat juga menghubungi Penetua Christian dengan nomor bisa dilihat di warta. Uang persembahan tunai dimasukkan dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Solo Permai pada jam 5 sore sampai jam 7 malam. Bagi jemaat yang berhalang untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Pengumpulan celengan. Bagi jemaat yang telah mengambil celengan guna membantu pengembalian dana pastori ke sinode, dapat menyerahkannya pada hari Paskah, yaitu hari Minggu tanggal 4 April 2021, yaitu hari ini, setelah ibadah Paskah sore jam 5 sampai jam 7 malam. Jemaat dapat mengumpulkan celengan kepada majelis atau dapat mentransfer hasil dari celengan ke bendahara majelis atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening sesuai yang ada di dalam warta. Ibadah Paskah Sekolah Minggu. Ibadah Paskah Sekolah Minggu akan diadakan secara online pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 jam 16 WIB dengan dress code baju putih. Video akan di-share di YouTube Gereja Kristus Solo Permai. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya agar ikut ibadah Paskah Sekolah Minggu. Ibadah Paskah Remaja dan Pemuda. Ibadah Paskah Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan secara online via Zoom pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 jam 11 WIB dengan dress code pakaian putih. Mohon menjadi perhatian dan diharapkan untuk remaja dan pemuda GKSP ikut serta dalam ibadah Paskah. Informasi lainnya yaitu dana kasih terhitung 1 April 2021 saldonya Rp135.253.000. Bagi jemaat yang ingin membayar iuran dana kasih dapat menghubungi Ibu Yuni, nomor telepon terlampir, juga Penatua Grace Pitoy terlampir di dalam warta. Dana misi saldo per 1 April 2021 berjumlah 8.154.137. Dana pembangunan pastori, saldo dana pastori berjumlah Rp2.310.000. Dana gerakan sarana prasarana.
Per 1 April 2021, 852.177 rupiah. Yang berulang tahun, segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. 1. Ibu Grace Marini Pitoi, tanggal 29 Maret. Ibu Maria Lamtiur Siregar, tanggal 30 Maret. Evelyn Andreawati, 1 April. Andrew P. Bangun, tanggal 3 April. Carol Pascalia Apriani dan Ibu Leoni Haryati Purwadi, masing-masing tanggal 4 April. Laporan keuangan kas gereja per 1 April 2021 berjumlah 3.992.986. Demikian ringkasan warta untuk kita pagi ini. Berdiri, saya undang bangkit berdiri. Kita akan segera memulai ibadah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus yang mati bagi kita sudah bangkit dan menang atas maut. Mari kita beri hormat bagi Sang Raja Mulia. Mari kita menyembah dan meninggikan nama Yesus yang agung. Kita menyanyikan pujian dari KPNR 228, Mulia Sembah Raja Mulia. Kita nyanyikan lain 2 kali.
Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Paskah ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan telah mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dia ada Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kasih Allah begitu besar bagi dunia ini. Dia berikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib. Kita bersyukur karena mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tetapi, bukankah kita seringkali melupakan pengorbanan Yesus dan memilih untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak kita? Mari dengan kerendahan hati kita mau datang dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan untuk meminta pengampunan agar dapat hidup seperti yang Dia inginkan. Mari jemaat, kita mau angkat pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan darah hati. Membayar dosaku.
untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta marilah kita memohon pengampunan dari dirinya. Mari secara pribadi kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa, sehingga Engkau mati di kayu salib, menebus dan menggantikan kami. Kami menyadari dalam hidup kami seharusnya kami mentaati Engkau sesuai dengan kebenaran firman, tetapi dalam kenyataan kami sering gagal mengasihi Engkau. Peringatan hari kematian-Mu dan peringatan hari kebangkitan-Mu setiap tahun terulang dalam hidup kami. Seringkali tubuh-Mu membawa perubahan dalam hidup kami. Saat ini kami mengaku Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Biarlah Tuhan Kau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dosa pikiran, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak mencerminkan kami menjadi pengikut Tuhan. Seharusnya lewat hidup kami banyak orang boleh datang kepadamu, tapi dalam kenyataan kami seringkali menjadi batu sandungan, menyakiti hati Engkau kembali. Saat ini Tuhan kami merendahkan diri. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah pengampunan Tuhan berikan bagi kami. Kami sentiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kami selalu ingat bahwa kami adalah milik Tuhan, anak Tuhan, pengikut-Mu Tuhan. Agar kami tidak melupakan tugas kesaksian kami bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang masih hidup dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita patut hidup berpedoman pada kebenaran Allah agar hidup kita dapat seturut dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan segala sabda Allah sambil menyanyikan pujian, bersabdalah. Bersabdalah
Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, pengikut-Mu, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan, yang menghargai kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan kali ini juga kami dengarkan, boleh memberkati kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami, ada tanggung jawab kami sebagai orang yang telah mempercayai kepada-Mu di tengah dunia ini. Roh Kudus, singkapkan kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat mengerti dengan jelas. Dan ketika firman Tuhan telah disampaikan, kami dapat mengerti dan juga siap mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Hari Paskah. Yesus telah bangkit. Saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dalam khotbah pagi ini dari Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul itu. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjunguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kesetiaan dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus dicatat tidak hanya Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, tapi juga di Injil Yohanes. Dan semua informasi akan lengkap, masing-masing saling melengkapi informasi ini. Dan dalam penjelasan ini juga saya akan mengambil juga dari Matius 28 tentang kebangkitan juga, ada melengkapi cerita ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang sangat penting dan bersejarah dalam kehidupan kekristenan. Itu sangat penting. Kalau Yesus hanya mati saja tidak bangkit, itu juga sia-sia iman pengharapan kita. Sia-sia kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat bahwa Yesus Kristus yang bangkit setelah 3 hari dari mengalami kematian, itu begitu unik. Unik apa? Peristiwa ini telah dinubuatkan, telah diprediksi jauh sebelumnya oleh para nabi tentang kebangkitannya. Tidak hanya tentang kematiannya, kelahirannya, kematiannya, tapi tentang kebangkitannya. Bahkan juga tentang kedatangannya kedua kali sudah diprediksi dalam Alkitab. Selain para nabi menubuatkan jauh sebelumnya tentang kebangkitannya ini, Yesus sendiri juga berkali-kali menjelaskan pada murid-muridnya yang waktu itu punya konsep yang berbeda
bahwa Yesus yang mereka ikuti ada Yesus yang akan mengalahkan pemimpin secara politik, yaitu kekuasaan Romawi. Tapi Yesus menjadi pemimpin secara rohani. Dan mereka tidak mengerti bahwa Yesus mengatakan, mereka pikir Mesias tidak ada yang namanya penderitaan. Yesus yang Mesias itu adalah mulia dan sebagainya. Tapi konsep yang Yesus sampai kepada mereka itu berbeda. Yesus memberitahukan pada murid-muridnya bahwa ia akan mengalami penganiayaan, dibunuh, dan mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Berulang-ulang. Ternyata prediksi nubuat para nabi ini, dan juga apa yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi. Yesus tidak hanya menubuatkan, mewujudkan sedikit kenubuatannya, melainkan dia sendirilah yang ia nubuatkan. Dan ia sendirilah. Maka Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Segala yang hidup yang akan mati dan dalam kebinasan, tapi segala yang hidup, orang yang hidup selagi hidup di dunia percaya padanya tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal itu Yesus kepada Marta dan keluarga Maria ketika Lazarus meninggal. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus tidak hanya ngomong tentang kebangkitan, kenyataan terbukti dalam dirinya. Yesus mati pada hari Minggu pagi, membuktikan kebenaran perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Yesus terjadi pada Minggu pagi, mengawali ibadah pada hari Minggu, yang artinya hari kemenangan. Dulu hari Sabat, Sabtu ya orang beribadah, tapi karena kebangkitan Yesus, jadi Domingo ya, jadi hari Tuhan, hari kemenangan Yesus Kristus. Kalau Yesus menang pada hari Minggu, orang berbondong-bondong beribadah. Tapi seringkali hari Minggu juga orang tidak berbondong-bondong juga ke gereja, baik kesibukan menyita. Bagaimana hidup berkemenangan? Yesus telah menang, harus membuat kita menang. Tapi banyak kali kita gagal dalam mengikut Tuhan. Kebangkitan Yesus memberitakan pada dunia bahwa dialah satu-satunya orang yang mati, kemudian bangkit kembali seperti yang telah dikatakannya. Yang lain mungkin mati, bangkit, dan kemudian mati lagi, kalau Lazarus itu ya. Tapi Yesus mati sekali untuk menebus dosa manusia. Dan dia hidup kembali untuk selama-lamanya. Sebenarnya kematian Yesus terjadi tanda yang besar. Demikian juga dengan yang terjadi ketika dia bangkit. Ternyata kalau kita melihat keempat Injil melaporkan, terjadi gempa bumi yang hebat. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Mungkin para perempuan itu, kalau kita membaca Injil Lukas kan, dia langsung kepada, kalau di ayat sebelumnya kan dikatakan, hari itu, ayat pasal 23 ayat 54 saya bacakan. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ayat 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ayat 56a. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Lalu ayat 56b, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Baru ayat pasal 24 ayat 1 pagi-pagi benar. Jadi perempuan-perempuan itu mungkin punya, sebelum mereka ke kuburan pada hari yang ketiga itu, mereka menyiapkan rempah-rempah untuk menyakiti tubuh Tuhan Yesus. Mereka pikir, kita wanita makhluk yang lemah, nggak kuat. Bagaimana mungkin kita menggulingkan batu penutup yang besar itu? Batu penutup tanpa gagang, tidak bisa dibuka dari dalam, apalagi dari luar, begitu berat. Mereka pikir siapa yang akan menolong kita? Maka wanita-wanita itu pergi tidak sendirian. Ada yang dikatakan Maria dari Magdalena, Yohana, dan juga Maria ibu Yakobus, dan juga perempuan-perempuan yang lain. Mereka kondisi mereka tidak bisa pergi sendiri beramai-ramai karena ada situasi khusus pada saat itu. Dikatakan bahwa malaikat itu menggulingkan batu dan juga duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Itu dilaporkan oleh Matius pasal 28 2-3. Apa yang terjadi? Penjaga-penjaga ketakutan. Setelah Yesus disiksa, mati, disalibkan, ketika dikuburkan pun kuburnya dijaga ketat oleh berapa regu pasukan tentara Romawi itu. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati, menyaksikan kebangkitan Kristus. Tema kita pada hari ini, kebangkitan Yesus menghilangkan ketakutan. Kebangkitan Yesus menghilangkan ketakutan. Apakah para pengikut Yesus sedang mengalami ketakutan saat itu? Jawabannya iya. Kondisi murid Yesus dan pengikutnya yang lain memang dalam keadaan takut, tidak berani keluar.
mereka tinggal di rumah pun dalam keadaan terkunci. Mereka takut bukan karena saat ini pandemi COVID takut kemana-mana, karena takut dalam kondisi imannya kepada Yesus. Mengapa ketakutan ini memang beralasan? Karena keberadaan mereka tidak dapat dilepaskan daripada pemimpin sosok Yesus yang disalibkan oleh orang Yahudi, yang dilaksanakan oleh tentara Romawi. Karena dapat saja mereka diseret dan mereka dalam keadaan bahaya, mereka adalah pengikut Yesus dan diketahui akan hal itu. Dan ketika ketahuan Yesus, mereka pengikut Yesus, mereka boleh juga ditangkap atau mereka menyangkal seperti Petrus itu ya. Bisa jadi mereka juga merupakan target berikutnya dari para imam, orang Yahudi dan penguasa Romawi pada saat itu. Mereka hanya menunggu apa yang akan terjadi setelah Yesus disalibkan dan kemudian mati dan dikuburkan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan itu. Dan dikatakan pada pagi hari Minggu itu, Maria Magdalena, Maria yang lain, pergi menengok kubur di mana Yesus dikuburkan. Ini jelas bahwa apa yang terjadi di tengah perasaan yang saya katakan tidak menentu, perasaan takut masih menyelimuti, mereka dikejutkan dengan kehadiran malaikat. Tadi dikatakan bahwa kubur telah terbuka, mereka lihat tidak ada mayat Yesus ya. Ketika Maria, Yohana dan juga Maria ibu Yakobus tiba di kubur, mereka sudah melihat peristiwa kebangkitan sudah terjadi. Malaikat Tuhan meneguhkan peristiwa kebangkitan, bukannya kubur terbuka, tidak ada mayat Yesus, kubur kosong, tapi ada kehadiran malaikat yang menjelaskan, mengapa aku tahu engkau datang untuk mencari Yesus. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya ketika ia masih di Gelem, baru mereka ingat akan firman Tuhan. Berarti selama itu Tuhan Yesus sebelum lalu menyampaikan firman, menjelaskan dia akan mati dan bangkit, mungkin hanya tidak diserap oleh pikiran para murid itu. Mungkin mereka punya fokus yang lain, kerinduan yang lain. Malaikat Tuhan menampakkan diri pada mereka, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, dikatakan di situ. Kata malaikat itu, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Berarti Yesus itu tidak mati selama-lamanya. Ketika dia mati pun ada tujuan mulia, yaitu menebus dosa kita. Sehingga manusia yang ikut dia tidak lagi mati dalam kekekalan, tapi akan hidup bersama dia dalam kekekalan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya pada kamu ketika ia masih di Galilea. Kisah tentang Yesus yang kita dengar harus terlalu terngiang-ngiang menyerap dalam pikiran kita. Dalam kita menghadapi hidup ini di dunia ini yang tidak gampang. Yesus katakan orang jalan ikut Tuhan itu jalannya sempit, bukan jalan lebar. Orang sangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju mati. Tapi ikut Yesus jalan itu sempit. Ada kesusahan, ada penderitaan, ada pengujian iman kepada kita. Kita harus ingat akan Yesus Kristus. Jangan terpengaruh dengan materialisme, hedonisme, dan juga teologi kemakmuran. Kita gampang menggampangkan segala sesuatu. Ikut Yesus pasti sukses. Ikut Yesus pasti terus naik. Dan ikut Yesus tidak hanya sakit penyakit. Siapa bilang? Coba lihat pengajaran Paulus. Apakah dia menghilangkan salib? Memberitakan Yesus yang mati, yang bangkit sesuai dengan kitab suci. Dia tidak hanya kebangkitan saja, tapi ada kematian, ada sejarah penebusan dosa. Kebangkitan membuat bersemangat, tidak lagi takut menjadi pemberita. Sebelum Paulus bertobat, jelas dia mengejar-ngejar orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, dia bukannya penganiaya, tapi pemberita. Dia rela, dia aniaya demi memajukan orang kenal Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Matius menceritakan hampir sama, akan tapi malaikat itu berkata pada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nggak ada. Ternyata ketika di kafan, kain kafannya tergeletak di bawah begitu saja, tidak teratur gitu kayak kain putih. Tapi kain peluhnya terlipat di samping. Kalau kita membaca di Yohanes 19 ya, atau Yohanes 20, itu punya makna. Dalam tradisi Yahudi ya, ketika mereka jamuan makan ya, kalau misalnya saya tuan rumah gitu ya, lalu misalnya Yusuf melayani saya makan. Kalau saya makan, kalau kain itu saya buangnya tergeletak itu, berarti saya sudah selesai makan. Tapi kain itu kalau saya lipat, taruh di samping, berarti saya belum selesai, saya akan kembali ke meja makan.
Dan orang teolog menafsirkan bahwa tidak kebetulan terjadi kain kafan tergeletak begitu saja, berarti penebusan Yesus telah selesai. Tapi kain penutup mukanya, kain peluh terlipat, itu menunjukkan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Yang bangkit itu, yang naik surga juga akan datang kembali, menjemput orang percaya. Peristiwa yang terjadi pada Yesus bukan kebetulan. Detil-detilnya pun kita lihat sesuai dengan kitab suci. Sungguh luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menampakkan diri. Terjadi gempa bumi, batu penutup kuburan terguling. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Penjaga-penjaga ketakutan. Malaikat Tuhan berkata perempuan itu, mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dan mereka telah melihat kubur kosong sebagai bukti kebenaran apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Inilah berita yang mengejutkan. Tidak heran Petrus juga nggak percaya apa yang perempuan itu katakan. Apalagi budaya Yahudi, perempuan itu manusia kelas 2. Apa yang dikatakan perempuan itu jangan dipercaya. Apalagi perempuan tukang gosip, yang bukan yang contoh aja. Kayak kelas 2. Terus dia langsung melongok ke kubur itu. Dan juga konsep orang Yahudi tentang Mesias, bahwa Mesias itu akan datang kedua kali itu pada akhir zaman. Akan bangkit. Ingat ketika Yesus membiarkan Lazarus 4 hari meninggal, baru dia datang kan, sakit. Mana kau kuburnya? Marta atau Maria mengatakan, Guru, dia sudah 4 hari mati, sudah berbau. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia akan hidup walaupun sudah mati. Percayakan engkau hal itu. Kan sebelumnya kan Marta mengatakan, saya percaya, Guru, bahwa orang akan bangkit pada akhir zaman. Konsep mereka demikian. Maka banyak orang tidak percaya akan kebangkitan Yesus karena konsep mereka. Belum lagi terbangun ajaran yang tidak benar, ya ajaran di luar firman. Yesus menampakkan diri dan di situ mengejutkan mereka. Tidak hanya sampai di situ, mereka semua melengkapi fakta itu. Yang mereka lihat ada kubur kosong, kubur terbuka kosong, kain kafan tergeletak dan juga kain peluh terlipat, bukan dicuri. Meskipun ada dusta demikian. Enggak mungkin orang curi sempat buka dan dilipat gitu ya. Enggak mungkin pencuri juga membuka kuburan kosong itu. Ada tentara serdadu Romawi menjaga. Kalau mereka sampai mengatakan, oh, kami tertidur, datang murid mencuri. Bagaimana mereka membuka batu penutup itu? Dan kalau memang benar tercuri, tentara Romawi itu harus taruhan nyawa, nggak mungkin kan? Nah, kita melihat bahwa ketika mereka hendak bergegas meninggalkan kubur itu dalam keadaan takut namun bersukacita, berkecamuk ya, bercampur jadi satu. Tadinya mereka takut ditangkap, takut di apa, tapi karena Yesus bangkit, mereka tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka berkata, salam bagimu. Atau kalau bahasa Ibrani kalau nggak salah, shalom alaihim gitu ya. Salam bagimu. Salam damai bagimu, damai untukmu. Ya artinya bahwa Allah telah berdamai dengan manusia yang berdosa dengan kematiannya dan kebangkitannya. Saksi atas pendamaian itu jangan takut, berarti nggak boleh takut lagi. Menunjukkan bahwa diri kita orang percaya pengikut Yesus, jangan takut untuk punya tugas yaitu bersaksi. Ya banyak pengikut Yesus takut bersaksi, bahkan takut menunjukkan identitasnya di tengah pergaulan dunia ini. Kenapa takut? Pada Tuhan Yesus sudah hidup dan sudah bangkit. Kita hidup dengan kebangkitan, seharusnya tidak ada takut. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Itu di Matius 28 ayat 9. Yesus pertama kali menyatakan dirinya kepada perempuan yang dianggap manusia kelas 2 yang nggak bisa dipercaya. Mengapa pada perempuan lebih dahulu? Apakah perempuan yang paling banyak berbicara, cepat dengar info, cepat menyebar begitu? Apakah karena itu? Konteks zaman itu saya jelaskan, kaum laki-laki ada kaum yang posisinya lebih tinggi dari kaum perempuan dalam kehidupan strata sosial masyarakat dan juga agama. Jadi perkataan perempuan itu tidak dipercaya oleh lelaki, termasuk Petrus saat itu, ya wajar saja. Siapa mereka? Ternyata perempuan-perempuan itu ada yang terus mengikuti kisah penyaliban Yesus, yang sebelumnya sudah mendukung rombongan Yesus dalam pelayanan mereka. Kalau kita lihat di Lukas 8 ayat 1-3. Mereka melihat bagaimana kuburan Yesus, cara mereka Yesus diletakkan dan mereka lihat, dan mereka akan dalam hatinya akan balik lagi bawa rempah-rempah berapa hari kemudian. Ternyata berita kebangkitan pertama itu justru disaksikan oleh para perempuan, bukan kaum laki-laki.
Apa maksudnya? Dari perempuan itulah kemudian diteruskan berita kebangkitan pada ke-11 murid. Kenapa 11 murid bukan 12? Karena satu sudah gugur, telah menjual Yesus. Dan dia tidak bertobat tapi dia bunuh diri. Dengan demikian ternyata berita Paskah adalah berita yang meruntuhkan perbedaan strata sosial di masyarakat. Dan di hadapan Tuhan pria dan wanita adalah sama. Di hadapan Tuhan semua manusia adalah berdosa, perlu penebusan. Semua manusia ada penting di mata Tuhan. Semua manusia punya persoalan yang berat, yaitu dosa, sehingga Allah Bapa mengaruniakan Yesus turun ke dunia ini, menyerahkan anaknya tunggal. Tidak heran Yesus berseru, Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu peristiwa kepedihan yang paling pedih, kesunyian yang paling sunyi, loneliness di kayu salib. Pengikutnya meninggalkannya, dan perempuan-perempuan takut, mereka melihat dari kejauhan, murid-murid juga yang melarikan diri. Allah Bapa memalingkan mukanya dari anaknya karena dosa. Pada salib Yesus menyatu antara kasih dan keadilan Allah. Allah mengasihi manusia, maka dia utus Yesus untuk menebus kita. Keadilan harus terjadi, dosa harus dihukum. Yesus mengambil tempat untuk kita. Apalagi kita merayakan kebangkitannya. Apa andil kita bagi pekerjaan Tuhan? Itu paling penting. Bukankah kita banyak ketakutan, banyak pertimbangan, untung-untung rugi? Padahal Yesus sudah memberikan totalitas hidupnya. Kalau kita, maka saya tanda beda kita dengan Yesus sedikit ya. Kita sedikit-sedikit mengeluh, tapi Yesus tidak mengeluh. Kita sedikit-sedikit marah, tapi Yesus cuma dikatakan dia marah-marah yang kudus. Ketika Petrus menghalangi dia masuk ke Yerusalem, bilang, iblis enyahlah, kau bukan pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tapi apa yang dipikirkan manusia. Ketika dia mengusir pedagang di bait Allah, dia melihat hati manusia, motivasi manusia. Yesus tidak menampakkan diri kepada yang pemurid Yesus lebih dahulu. Ini jelas dia menampakkan diri pada perempuan. Perempuan tadi bukan sembarang perempuan, tapi orang sungguh cinta Tuhan. Yang sebenarnya dalam hati mereka tidak tega ketika Yesus harus mati. Karena kondisi waktu itu. Ini jelas bahwa Tuhan Yesus mengangkat dan memulihkan kaum wanita. Yang pertama menyebabkan manusia berdosa, ada tafsiran demikian. Maka wanita jadi saksi. Kaum wanita yang adalah makhluk yang lemah telah dikuatkan melalui pertemuan dengan Yesus yang telah bangkit. Memang pertemuan Yesus yang telah bangkit itu melenyapkan segala ketakutan. Tidak lagi takut untuk hidup, tidak lagi takut pada manusia penguasa waktu itu, tidak lagi takut pada hari esok. Karena Yesus telah mati. Yesus yang mati telah menghidupkan manusia yang percaya padanya. Ada teman menulis begini, Yesus tidak menampakkan diri pada Pilatus. Kenapa? Karena Yesus tidak punya ambisi kursi politik dunia. Yesus tidak menampakkan diri pada imam. Kenapa? Karena dia tidak punya ambisi kursi karismatik agama. Yesus tidak menampakkan diri di pasar karena dia tidak punya ambisi menjadi idol atau populer, terkenal. Dia tidak menampakkan diri pada sahabat, dia hanya menampakkan diri pada sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, yang terus diajaknya untuk mengutamakan kerajaan Allah. Tidak ada yang lain. Injil mencatat bahwa setelah Yesus bangkit, ia berulang-ulang menampakkan diri. Maria dan kawan-kawan yang pertama, ke 10 murid tanpa Thomas waktu itu, maka Thomas bilang, kalian ngomong kosong, aku nggak percaya. Belum mata kepala aku lihat sendiri Yesus bangkit. Kemudian 8 hari kemudian ruangan itu tertutup ya, mereka masih takut. Yesus menampakkan diri, pintu terkunci, Yesus masuk aja. Tubuh Yesus, tubuh kebangkitan tidak bisa dibatasi oleh tembok. Lalu ada Thomas, Yesus katakan, silakan ulurkan tanganmu, lihat tanganku, susupkan jarimu ke lambung. Lalu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya ketika engkau melihat bukti. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita semua. Kebenaran kebangkitan Yesus harus kita imani, kita percaya. Ada fakta sejarah historis, ada fakta minimum, ada fakta maksimum. Ada banyak sumber di luar Alkitab yang tidak termasuk kanonisasi Alkitab. Dari keempat Injil kita pegang teguh, kita terseleksi.
Tapi ada juga penulis-penulis yang di luar yang tidak percaya Yesus. Secara tidak langsung dari tulisan-tulisan mereka mengakui bahwa Yesus mati dan juga benar Yesus bangkit. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau percaya informasi yang mana? Saya dan saudara sebagai pengikut Yesus harus klaim percaya pada apa yang difirmankan Tuhan. 66 kitab kejelasan wahyu tentang Yesus Kristus sudah cukup. Bukan informasi di luar yang meragukan kita kepada informasi yang benar. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada info bahwa bukan Yesus yang disalibkan, orang yang serupa. Nggak mungkin orang benar tersalib untuk orang yang tidak benar, itu konsep yang salah. Justru Yesus yang memenuhi syarat, karena Yesus yang paling benar, tidak berdosa dan kudus. Untuk menebus manusia yang tidak kudus itu harus ada yang kudus itu. Bukan manusia maupun kalau di Filipina setiap tahun Paskah selalu ada parade, orang menyalibkan bangga berapa kali disalibkan seperti Yesus cambuk, hanya pada mati. Perbuatan demikian bukan menebus dosa kita nggak bisa menebus dosa kita. Kita mati disalib pun tetap akan masuk ke neraka. Yesuslah yang telah menebus kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya pada ke-10 murid, tapi 11 murid dengan Thomas. Lalu banyak lagi dia menampakkan diri. Dan dia katakan menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Kenapa Yesus bangkit dia tidak langsung naik ke surga? 40 hari dia menampakkan diri. Menguatkan orang-orang yang telah percaya. Karena banyak berita hoax pada waktu itu. Orang dengan uang, keluarkan uang, bilang jangan. Bukan dia bangkit. Penjaga tertidur, murid datang mencuri mayatnya. Apalagi penggalian-penggalian yang sangat liberal mengatakan bahwa ditemukan makam Yesus, ada tulang-tulang Yesus. Ingat nama Yesus bukan hanya ini saja. Ya. Yesus Kristus, ada Yesus yang lain. Saya punya teman di Timur Timur, hampir nama depan mereka Yesus. Atau Yesus Moses ya, atau Moses de Jesus gitu kan. Yesus de Silva dan sebagainya itu selalu gitu ya, ada Yesus, Yesus. Ya karena mereka pakai nama-nama itu gitu kan. Nah, Yesus yang mana? Yesus Kristus itu. Maka di pengakuan iman kita jelas ya, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus menderita, ya, mati dan bangkitkan. Ya meskipun kebenaran kebangkitan Yesus telah didukung oleh fakta yang tidak bisa ditolak. Kehadiran malaikat, kubur kosong, penjaga, ketakutan, penampakan Yesus pada perempuan itu. Dan juga tetap saja ada orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Ada ajaran-ajaran yang lain demikian. Kata menurut orang Yahudi, Yesus hanya manusia biasa. Orang akan bangkit ketika akhir zaman, saya katakan tadi. Kalau kita melihat di Matius 28 ayat 11-15, itu mencatat bahwa puncak dari ketidaktaatan, kepercayaan para imam adalah penyesatan. Di mana akhirnya mereka sama sekali tidak mempercayai kebangkitan Tuhan, walaupun telah disampaikan oleh para penjaga bertemu di tengah jalan. Oh, Yesus telah bangkit. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Mereka melaporkan hasil kerja mereka. Penyesatan selalu mendapatkan unsur tipu daya dan uang. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Uang memegang peranan. Iblis juga memakai kondisi waktu itu. Yudas dirasuk iblis rela menjual Yesus dengan uang. Imam-imam kepala yang otaknya. Dan ketika Yesus benar bangkit, mereka berusaha menutupi kebohongan ini, menjadikan penyesatan besar-besaran kepada orang Yahudi hingga pada saat itu. Apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ketika firman ini ditulis ya, pada saat itu sudah tersebar. Dan perkembangan juga banyak info-info dari ajaran lain yang mirip-mirip lah, mengatakan Yesus tidak dibangkitkan dan sebagainya. Atau Yesus tidak mati, tidak bangkit. Yang terpenting dari peristiwa kita merayakan Paskah adalah apa yang dikatakan oleh para malaikat yang berjumpa dengan para perempuan itu. Dan sebelum perempuan itu pergi ke kota untuk menceritakan itu, Yesus menampakkan diri. Itu saya lihat ada kesamaan perkataan.
Dikatakan oleh malaikat itu perempuan itu, jangan takut, segera pergi dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Apa yang dikatakan Yesus yang telah bangkit itu pada mereka, juga jangan takut, pergi dan katakanlah pada saudara-saudaraku. Berarti jelas. Perhatikan kalau lihat di ayat itu jelas. Baik Matius maupun Lukas, kata takut diulang sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Berarti benar kebangkitan Kristus melenyapkan ketakutan. Ketakutan awal manusia disebabkan oleh manusia jatuh dalam dosa. Mereka takut berjumpa dengan Allah. Mereka terkungkung melindungi diri, menutup diri. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa di mana Allah di dalam Kristus telah mengalahkan maut, kematian dan dosa. Segala kutuk tidak lagi berlaku bagi orang yang percaya. Peristiwa ini di mana Allah memberikan kedamaian bagi manusia. Damai dan akan terasa apabila pengampunan telah terjadi, penebusan telah diterima. Seseorang akan merasa damai apabila dia beri pengampunan daripada Tuhan. Ketika kita berdoa mengaku dosa, ada perbedaan dalam hati kita, biasa lega, plong dan sebagainya. Itulah sebabnya ketakutan diubah menjadi damai dan dapat bersukacita karena damai itu diberikan. Perempuan itu di tengah rasa takut mereka melihat Yesus yang bangkit. Malaikat menampakkan diri, bicara, bukti kubur kosong. Yesus juga menampakkan diri. Mereka begitu bersukacita. Maka perempuan itu bergegas dengan penuh sukacita, meneruskan berita kesaksian tentang kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain. Kebangkitan Yesus telah menghilangkan ketakutan mereka. Kau sebelumnya katakan mereka seperti mati, takut, tidak sukacita, was-was, pintu tertutup. Dan kita melihat bahwa kebangkitan Yesus, apa yang Tuhan kehendaki, bahwa berita kebangkitan itu harus diteruskan dari wanita itu pada 11 murid kepada yang lain-lainnya. Ya, perempuan itu dan juga Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya agar berita tentang Injil Yesus harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Bukan untuk diri saja, tapi untuk banyak orang, bahkan bukan hanya untuk bangsanya, tapi seluruh dunia ini. Sampai Yesus datang kedua kali. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita orang percaya. Apa yang kita takuti saat ini? Tentu masih ada kali ya. Ya, pasti masih ada. Takut tertular COVID. Saya tadi juga takut tertular COVID. Saya ketular juga. Atau takut mati, saya enggak. Kalau memang Tuhan ingat ketika saudara-saudara pemuda yang ada di pastori waktu malam itu ya. Ketika dapat hasil jam 8 positif COVID. Wah, saya kemas-kemas. Itu saya pamitan sama rekan saya Pak Fabio dan beberapa teman. Chris ada kali. Saya bilang, segini salam kira dulu. Akan jumpa lagi atau nanti jumpa di surga. Ya. Karena banyak yang meninggal kan, sesak dan semuanya. Ya tapi ya hidup Roma 14 ayat 8 kata Paulus katakan pada zaman Roma. Kita hidup kita milik Kristus, kita mati kita milik Kristus. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Apa yang harus kita takuti lagi? Maka Paulus, yang murid-murid lain mereka tersebar kemana-mana pun. Kalau kita lihat di Kisah Rasul, Petrus dan Yohanes tidak lagi takut. Silakan kamu pilih, takut pada manusia atau takut pada Tuhan. Kami tidak mungkin berdiam diri untuk dia bercerita tentang apa yang kami lihat dan kami alami. Ketakutan tadinya, sembunyi-sembunyi nggak bisa ngomong. Petrus yang tadinya, aku sumpah aku nggak kenal orang itu. Apa sih yang kau katakan? Aku nggak tahu tuh. Aku bukan. Logatmu orang Galilea, bukan, sumpah mati. Takut kan? Tapi sekarang dia berani. Kalau kita melihat ke-12 murid, ya 11 murid yang lain ya, satu kan menyangkal, yang lain juga menderita jadi martir dalam pelayanan. Sebagai pengikut Yesus meresponi Yesus yang bangkit itu, seharusnya kita tidak lagi ketakutan dalam hidup kita, khususnya takut pada manusia sehingga kita tidak berani bersaksi, takut mempertanggungjawab iman kita sehingga kita bisa dikucilkan oleh pergaulan kita, takut menjalani hidup karena penuh kesulitan akan penganiayaan, ancaman dan semuanya. Atau takut dengan kematian, pada Yesus telah mengalahkan kematian itu. Ya masih banyak orang takut kematian. Dalam pelayanan saya pernah katakan ya, saya pernah berkunjungan. Mana ibu ini? Oh dia lagi sembunyi tempat rumah anaknya. Karena sekarang lagi musim suek, masih banyak orang meninggal. Ketika saya datang, kemanapun kau ngumpet Tuhan tahu. Ya, kalau malaikat mau datang ya begitu.
Dia diam aja. Ya kita nggak bisa menghindari ya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap hadir. Ingat, Yesus yang bangkit telah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Kita sebagai pengikut Yesus, orang percaya, semua kita harus menjadi saksi Yesus sebagai orang yang belum percaya. Tidak usah takut. Ya kita lihat contoh teladan tadi, perempuan tadi, terus kepada murid-murid, terus kepada orang lain. Amanat agung diberikan. Ya Paskah mencelikan mata kita semua bahwa berita kebangkitan ada diperuntukkan untuk semua orang. Kita mau memberitakan Yesus bagi sama yang belum percaya, mulai dari keluarga kita sendiri, orang tua kita, papa mama kita, diri kita atau istri kita atau suami kita, atau mantu kita, cucu kita yang belum kenal Yesus. Mau mengundang isi jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus sebelum Yesus datang kedua kali, mungkin teman-teman, rekan kerja dan lain-lain. Sebagai pengikut Yesus, orang percaya, sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dalam iman kita dengan Yesus yang bangkit? Kita nggak melihat dengan mata kepala, tapi dengan iman. Seperti Yesus kata, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Yesus yang bangkit itu mengalahkan ketakutan kita. Kita mungkin ketakutan yang takut ekonomi sulit dah sekarang, ya COVID belum berlalu dan ya harus kita nggak pikir kalau kita takut kalau kita meninggalkan Tuhan, takut kalau kita menyangkal Tuhan, takut kalau kita tidak lagi setia kepada Tuhan, takut kalau kita stop pelayanan karena tantangan. Tapi ingat, Yesus telah membayar harga dengan nyawanya. Ada Yesus hadir di setiap segi kehidupan kita, jangan takut. Pandemi COVID, ekonomi terpuruk dan sebagainya, Tuhan tahu keadaan kita. Marilah semua kita mulai berita Paskah. Yesus yang bangkit dari kematian itu boleh memberikan keberanian bagi kita. Mari kita bergandengan tangan dalam keluarga, di dalam gereja, bersama-sama. Kita terus menjadi saksi Tuhan dengan setia sampai kedatangannya yang kedua kali. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa Tuhan, baik yang dirawat maupun yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Yonatan, ponakan dari Penatua Ariston, untuk Ida dan Sondang Manurung dan Ibu Manurung, Bapak Koloai dan Benat Koloai, Rena cucu Ibu Hari, Ibu Sinukaban dan pemulihan, Mama dari Ibu Sinukaban, Ibu mertua dari Bapak Aim Bangun, Ibu Alex, Ibu Dolan Panjaitan, Ibu Jenda Bangun atau Ibu Ginting, orang tua dari Bapak Marhemat Tambu Bolon, Ibu Galuh dan pemulihan, dan juga teman-teman yang lain yang sedang sakit. Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan Paskah, anak sekolah minggu pada hari Minggu depan. Kami berdoa Tuhan, biarlah orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggu boleh mendampingi anak-anak untuk mengikuti perayaan Paskah, sehingga iman anak-anak boleh tertanam dengan jelas. Mereka mengasihi Tuhan, sehingga kelak mereka besar, mereka menjadi tiang-tiang penopang, penerus gereja ini dalam kesaksian di zaman mereka. Bila kami sebagai orang tua selalu cinta Tuhan, takut akan Tuhan, kami rindu anak-anak kami juga mengalami hal yang demikian. Mungkin juga untuk Natal Pemuda Remaja minggu depan, ya, pemuda remaja menyiapkan diri sehingga untuk ibadah, untuk Paskah Pemuda Remaja, Tuhan juga menolong agar semua bisa mengikuti dengan baik. Kami yakin Tuhan, kebangkitan Kristus boleh memberikan kemenangan bagi pemuda remaja juga, anak sekolah minggu untuk terus setia mengikuti Tuhan, terlebih lagi orang tua yang memiliki anak-anak. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan kondisi bangsa negara. Kami berdoa untuk vaksin yang terus diberikan, membutuhkan berjuta-juta vaksin untuk vaksin pertama dan kedua secara merata. Kami berdoa Tuhan menolong pemerintah agar ekonomi negara ini boleh pulih kembali. Untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi, wakil dan juga para menteri, dapat membawa Indonesia keluar dari krisis ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami teringat dengan saudara kami yang berulang tahun. Dengan bertambah usia, biar saudara kami boleh setia, terus mempersembahkan diri untuk dipakai Tuhan dan pekerjaan Tuhan, sesuai dengan talenta dan karunia. Ibu Grace Marini Pitoy, sebagai penatua yang berulang tahun, Ibu Maria Lamtiur Siregar,
Evelyn Andriawati, Andrew P. Bangun, Carol Pascalia Aprianti, dan juga Ibu Leoni Haryati Purwadi. Kami berdoa untuk hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, bisnis, dan pelayanan mereka. Tuhan terus memberkati. Dan juga semua kami yang hadir dan beribadah, baik di gereja yang melayani Engkau, dan juga di rumah masing-masing. Bila Tuhan tahu kondisi kami, keluarga kami, bila kami dengan kebangkitan Kristus yang boleh mengalahkan ketakutan. Ada banyak ketakutan dan kekhawatiran kami, bila kami selalu mendapatkan jawaban dari Tuhan, sumber jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat yang ke-22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa kantong persembahan ada dua, yang hitam dan yang biru. Bagi jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, dapat ditransfer kepada Bapak Christian Nugraha di rekening BCA seperti dalam warta. Kedua, uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop masing-masing keluarga yang dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai mulai pukul 5 sampai 7 malam. Atau bagi jemaat yang berhalangan untuk dapat memberikan persembahan ke gereja serta kesulitan mentransfer, jemaat dapat menginformasikannya kepada majelis untuk selanjutnya dapat diambil atau diambil oleh majelis jemaat ke rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kita, mari kita bernyanyi dari PKJ 146 bait yang pertama dan yang kedua, bawa persembahanmu.
kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan juga, Tuhan telah bangkit, Tuhan telah mengalahkan maut. Firman Tuhan telah disampaikan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih juga Allah Bapa atas semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan yang juga daripada-Mu. Terimalah persembahan ini ya Allah Bapa, agar dapat kami pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terlebih bagi majelis yang akan mengelola persembahan ini. Berikan rasa gentar ya Tuhan dalam mengelola persembahan ini, karena ini ya Tuhan hanya untuk kehormatan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Allah Bapa atas semuanya itu. Terpuji-pujilah Engkau selalu. Amin. Tuhan Yesus telah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut, maka tidak ada lagi ketakutan bagi kita. Sebab Dia hidup, kita tak lagi gentar, karena Dia yang sudah bangkit memegang kita dan memberikan kita kehidupan kekal. Mari kita dengan bersukacita menyanyikan suplemen 282, sebab Dia hidup. Jemaat kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.